Tuhan, jika hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Biar kami selanjutnya layak menghampiri baik-Mu, layak memuji dan menyembah Engkau. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Ambil alih di dalam nama Yesus. Seisi ruangan ini dengan Allah Roh Kudus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Kita katakan sama-sama. Oleh karena murah Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena
Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami. Engkau selalu ada dalam setiap pergumulan kami. Engkau selalu berada di dekat kami. Engkau ajaib Bapa. Engkau luar biasa. Dan biarlah sukacitaku terus diisi dalam hati kami. Biarlah damai sejahtera itu senantiasa tinggal tetap di dalam kehidupan kami Tuhan.
Ampuni hamba-Mu ini. Ampuni kami semua, Roh Kudus. Kumohon belas kasih-Mu saat ini. Pengampunan-Mu yang sempurna itu mengampuni kami. Mengampuni kami semua, Roh Kudus. Aku angkat tanganku, aku mohon ampun. Hamba yang tidak punya apa-apa ini, hamba yang tidak punya. Biarlah pengampunan-Mu saja hari ini yang ada atas kehidupan hamba. Kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kelakuan kami, perbuatan kami. Biarlah Roh Kudus semakin besar atas hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang beracara dalam setiap hidup kami. Bukan kedagingan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah saat ini. Mengalirlah Roh Kudus saat ini. Pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami, Roh Kudus. Seperti yang Roh Kudus mau atas hidup ini.
Ini masyula karena Bapak Ele masyikata penuh saat ini. Boleh dapat silakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau tidur diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar saat ini. Belajar untuk setia, belajar untuk taat, belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, pemberitaan firman adalah tuntunan Roh Kudus. Maka kami undang Roh Kudus bekerja berkarya sepenuhnya atas hati kami pribadi lepas pribadi. Untuk mengartikan firman yang sesungguhnya, firman yang berkarya atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bukan daripada perkataan hamba ini Abah, tapi oleh karena hikmat, pengertian, pewahyuan daripada Roh Kudus itu sendiri atas kehidupan kami, supaya kami bisa merasakan, supaya kami bisa menikmati daripada firman yang ditabur hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, ampuni hamba-Mu ini yang tidak setia ini. Ampuni hamba-Mu ini yang selalu menyakiti hati-Mu, karena aku adalah manusia biasa. Ampuni aku. Ampuni aku. Dan aku bersyukur hari ini adalah hari yang luar biasa yang aku nikmati, yang aku lihat perbuatan-perbuatan wajah. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Hari ini firman Tuhan keras ya. Sangat keras hari ini firman Tuhan buat kita pelajari. Karena hari ini adalah hari di mana kita harus bertumbuh. Sesudah bertumbuh, berbuah. Sesudah berbuah, bertambah banyak. Sesudah bertambah banyak, membangun kerajaan-kerajaan Allah. Maka daripada itu hari ini coba kita belajar tentang firman Tuhan. Apa yang harus kita perbuat dulu? Apa yang harus kita lakukan dulu kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan? Yang harus kita lakukan dulu untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan adalah satu, penuh Roh. Kenapa harus penuh Roh? Karena tanpa kepenuhan Roh
Roh Kudus, saya dan saudara tidak ada di mata Tuhan. Saya dan saudara tanpa ada Roh Kudus yang Tuhan berikan melalui nabi-nabi, melalui murid-murid, dan mereka transfer kepada kita pada zaman ini, tanpa kita juga mengakui, tanpa kita juga menjadi menjadi salah satu daripada mereka, maka saya dan saudara tidak ada dikenal oleh Tuhan. Hari ini perikop firman Tuhan, dampak Roh Kudus bagi yang percaya. Dampak Roh Kudus bagi yang percaya. Baca Yohanes 14. Yohanes 14 16 17. Ayat 16. Dampak Roh Kudus bagi yang percaya. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya sama. Tidak ada perbedaan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tidak ada bedanya. Makanya orang yang tidak mengakui Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra atau Allah Roh Kudus, maka saya katakan dari mimbar ini, tidak akan pernah diakui oleh Tuhan di kerajaan surga yang mulia. Karena mereka sama, derajat mereka sama, fungsi mereka yang berbeda-beda. Kenapa? Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus bilang dalam nama mencipta. Allah Bapa mencipta. Allah menciptakan. Allah menciptakan. Itu pertama. Allah pencipta. Allah menciptakan. Yang kedua, Putra. Sebagai apa? Allah menciptakan Putra sebagai firman. Roh Kudus sebagai tiga, tapi satu, tiga fungsi. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima mereka. Itu dia yang tadi ku maksud. Dunia, orang yang di luar, mau kau orang Kristen, mau kau agama Protestan sekalipun, tanpa kau kepenuhan Roh Kudus, sia-sia. Di sini dia sudah bilang, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima mereka sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia
sebab Ia menyertai kamu akan diam di dalam kami. Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita. Beda roh kehidupan yang Tuhan hembuskan dengan Roh Kudus yang sebagai penolong atas kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus itu fungsinya seperti apa? 1. Memberikan damai sejahtera. 2. Memberikan kekuatan. 3. Memberikan hikmat. Tuhan Roh Kudus memberikan kita damai. Roh Kudus memberikan kita sukacita. Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera, sukacita, riang gembira. Tuhan memberikan kita kegirangan senantiasa. Itulah dia yang pertama. Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera. Tanpa ada damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara, nggak ada gunanya hidup ini. Kita bicara aku penuh Roh Kudus, tapi kalau tidak ada, kalau tidak terbukti melalui yang pertama ini adalah damai sejahtera, sukacita, kemanapun kita bisa menjadi terang. No, gak usah ngomong banyak. Yang kedua, memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan adalah di mana kita ada di dalam kelemahan sekalipun Roh Kudus yang bisa memberikan saya dan saudara kekuatan yang baru. Roh Kudus yang memberikan kita sesuatu tenaga, power, untuk kita bisa melalui hari-hari kita seperti apa yang kita alami. Roh Kudus itu power. Roh Kudus itu kekuatan. Kalau Roh Kudus power, apa yang kau minta? Tuhan bilang pindahkan gunung itu ke laut. Bisa, karena punya kuasa. Pindahkan bebanmu. Dengar orang gila di Genesaret? Pernah baca? Orang gila di Genesaret dipindahkannya berapa? Banyak setan-setan yang ada di orang Genesaret itu pindah kepada babi. Berapa babi? Dengan apa? Dengan apa Tuhan berbicara? Dengan kuasa apa? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan Dia pakai untuk melakukan itu? Sama. Kenapa bukan seperti Yesus Roh Kudus yang kita pakai? Karena kita tidak percaya. Itu artinya. Karena saudara dan saya masih punya pertimbangan, analisa. Sepertinya yang minggu kemarin. Karena kepintaranmu lah maka engkau tidak mengenal Tuhan. Banyak analisa yang kita pikirkan. Oh, analisa ini beda dengan Tuhan. Tuhan tidak ada analisa. Tuhan punya kuasa. Manusia punya analisa, manusia punya prediksi, manusia punya ketetapan. Yesus punya kuasa. Maka janganlah jadi manusia dunia, jadilah manusia Kristus. Biar saudara dan saya punya kuasa.
Amin. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan hikmat. Hikmat apa yang Tuhan berikan? Hikmat berpikir. Hikmat untuk berpikir, hikmat untuk menetapkan, hikmat untuk berbuat. Makanya orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, kalau dia mencuri maka akan ragu-ragulah dalam hatinya. Tapi kalau memang sudah terlampau sering dia mencuri, maka tidak lagi Roh Kudus sudah diam di bawah. Saya dulu pencuri, sering mencuri kulit teh, yang 100 perak, yang gopek, saya curi kulit teh dari persembahan. Saya adalah pelaku. Tapi sesudah saya mengenal Roh Kudus, saya rubah. Karena saya apa? Punya hikmat. Roh Kudus memberikan hikmat. Ini agak tegas. Maaf, saya tegaskan sekali lagi. Roh Kudus memberikan saya dan saudara hikmat untuk berpikir. Nanti hari Sabtu saya ceritakan apa yang saya dapat tadi. Bukan di sini. Saya nggak bisa memuji, saya nggak bisa menyembah, tapi saya hanya menangis. Bukan kemauan saya seperti itu, tapi saya nggak bisa berkata-kata. Maka saat ini, kalau saya dan saudara diberikan Tuhan hikmat, jangan pakai hikmat itu untuk menyenangkan manusia. Apapun alasannya. Sekali lagi, firman ini keras, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati saya, bukan menyenangkan hati saudara. Saya nggak penting, saya nggak mau tahu. Anda sakit hati, Anda terluka di situ, saya nggak mau tahu. Tapi hari ini adalah hari di mana saya dan saudara bisa merubah sikap. Sikap yang mana? Kalau saya sudah diberikan hikmat, saudara sudah diberikan hikmat untuk hidup, pakailah hikmat itu untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pakai hikmat itu untuk melakukan kesia-siaan dalam kehidupan. Pakailah hikmat yang Tuhan berikan itu untuk sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Di situ ada karakter. Karaktermu baik enggak? Kelakuanmu baik enggak? Sikapmu baik enggak? Untuk itu hari ini, saya dan saudara harus bertobat. Jangan manjakan dirimu, tapi manjakanlah Tuhan atas kehidupan, supaya engkau berhasil. Kalau engkau memanjakan dirimu, neraka tempatmu. Mulai hari ini, karena hikmat ini adalah hikmat daripada Roh Kudus, maka saya katakan sekali lagi, pakailah hikmat itu untuk duduk di bawah kaki Tuhan dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Kudus diam selama-lamanya dalam kehidupanmu. Sesudah kita meninggal, Roh itu kembali kepada
kemana kita hidup ini selagi masih hidup. Karena tanah kembali ke tanah, roh kembali kepada Sang Khalik. Kalau saudara dan saya punya hikmat menyenangkan hati Tuhan, kalau saudara dan saya punya hikmat menyenangkan dunia, maka roh yang Tuhan berikan itu tempatnya api neraka. Maka pergunakanlah hikmat itu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Pergunakanlah hikmat yang Tuhan berikan itu untuk seluruh hidup ini bisa dikuasai. Dan saya mau belajar untuk menguasai seluruh hidup saya, pikiran saya. Supaya apa? Supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Aku bisa dikenal oleh Tuhan. Itu kerinduan hatiku. Sampai mataku tertutup, aku dikenal. Sabaslah Tom Jones tarikan masuk anakku. Kemarin saya sudah katakan, ini berturut-turut loh ini. Ini berturut-turut loh ini. Jangan anggap pengkhotbah, gembala kalau nggak punya hikmat ini tadi, hikmat menyenangkan Tuhan, bisa sabaslah anakku. No. Sekali lagi saya katakan, jangan pikir sesudah di balik mimbar ini berkata-kata walau papa berbahasa roh, sabaslah anakku, katanya. Tidak. Anda bisa sabas masuk, katanya, jikalau saudara dan saya punya hikmat. Hikmat apa itu Pak Tom? Hikmat menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Kembali ke situ. Menyenangkan Tuhan adalah duduk diam di bawah kaki. Oh, saya bekerja Pak Tom. Oh, saya begini Pak Tom. Tuhan tidak mau tahu caranya. Minggu kemarin katanya, diam saja pun kau ku berkati, kata Tuhan. Hati-hati. Apa faedah? Apa faedah di perikop daripada firman Tuhan? Dampak. Apa dampak kita punya Roh Kudus? Apa dampak saudara dan saya kepenuhan Roh Kudus? Kisah Rasul. Kisah Rasul 3 ayat 1. Ini sebenarnya harus dibaca. Ayat 1, Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ke bawah. Ini adalah dampak Roh Kudus. Ini adalah dampak Roh Kudus. Coba nanti saudara baca di rumah, renungkan baik-baik dampak daripada Roh Kudus ini. Tapi saya mau baca ayat 6 saja. Tapi saudara nanti baca, catat, bikin catatannya. Kata Pak Tom, baca ini semua. Inilah dampak orang yang percaya pada Roh Kudus. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, inilah dampaknya. Kisah Para Rasul 3 ayat, saya baca ayat 4, ayat 6 aja. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalan. Ujungnya apa? Orang peminta-minta ini berjalan. Sebelum itu, nggak usah, ya sebentar. Sebelum itu, Petrus, kita tahu Petrus, kita kenal Petrus. Saya tidak kenal orang Nazaret itu. Yesus saya tidak kenal.
Waktu Yesus dia berkata, Petrus, padamu lah kau punya iman batu karang, katanya Yesus. Sebelum dia terima Roh Kudus, gugurlah batu karang itu karena dia belum punya kekuatan, dia belum punya power. Dia belum punya hikmat. Hari ini coba introspeksi diri saudara. Saya juga makanya tadi pertama firman ini keras. Introspeksi diri saya. Saya mengintrospeksi diri saya, saudara juga harus mengintrospeksi diri saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Kembali lagi, Yesus adalah firman. Allah adalah pencipta. Roh Kudus adalah penolong. Berjalanlah. Orang itu berjalan. Dan orang itu disembuhkan. Dan orang itu mengikut Yesus, mengikut Petrus. Oh iya, Sebelum ini kita tahu Petrus dia menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan bilang, sebelum engkau menyangkal aku Petrus 3 kali, ayam belum berkokok. Tapi begitu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ayam berkokok. Menangislah dia, larilah dia. Kenapa dia bisa secengeng itu? Sedangkan Petrus batu karang. Karena Petrus belum kepenuhan Roh Kudus. Sesudah kepenuhan Roh Kudus, sapu tangannya aja dipakai orang, giniannya saja banyak orang sembuh. Itulah Roh Kudus. Itulah yang ada di hidup saya dan hidup saudara. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita nggak fungsikan? Oh, aku sudah fungsikan Pak Tom begini. Kalau saudara dan saya sudah fungsikan maksimal, pasti dia bekerja. Kenapa belum maksimal bekerja? Karena saya dan saudara tidak memfungsikannya secara maksimal. Pilihan. Analisa. Oh, analisa saya. Makanya tadi aku bilang, jangan pakai analisa manusia. Pakailah analisa firman kuasa. Kita tahu Petrus menyembuhkan banyak orang. Petrus dia berjalan saja, lihat bayang-bayangnya saja, orang bangkit dari tempat tidurnya. Itulah tanda orang yang sudah. 1, kekuatan, kebenaran, hikmat. Petrus punya kekuatan, itu Roh Kudus. Petrus benar dalam melakukan firman Tuhan, tidak macam-macam. Dan ketiga, Petrus punya hikmat. Hikmat itu tadi dibilang di sini. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Itulah hikmat daripada Tuhan. Itulah hikmat daripada Roh Kudus. Sudah ya? Udah paham ya? Itu fungsi Roh Kudus. Sekarang terakhir daripada firman Tuhan hari ini adalah ini yang paling penting. Ini bahaya. Kita baca di dalam Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10.
ini. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Dengar ya, dengar. Coba renungkan ini firman Tuhan ini. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia diampuni. Buktinya tadi, Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali, dia diampuni. Di bawahnya, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saya katakan, menghujat Roh Kudus sama dengan mendeklarasikan, sama dengan memperkatakan. Memperkatakan apa? Pindah iman. Pindah iman. Iman percaya kepada Yesus berpindah menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apapun katamu, firman Tuhan berkata. Rahasia. Iring Tuhan tidak enak. Iring Tuhan pahit. Iring Tuhan susah. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sama dengan kita mengatakan, mendeklarasikan sesuatu yang kita sudah ada dari dulu sejak itu, kita sudah ada di dalamnya selama ini. Itu namanya mendeklarasikan. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti, tapi kita melakukan. Tidak ada pengampunan, tidak ada lagi korban, karena Yesus sudah bangkit. Tidak akan ada lagi domba yang harus dipotong, disembelih untuk itu. Petrus menghujat. Buktinya Petrus di menghujat waktu. Ya, masih ada. Itulah Yesus disalibkan. Disitulah pengampunan. Sekarang nggak ada lagi. Yesus sudah di sorga. Domba yang mana lagi yang mau dipotong? Nggak ada lagi. Makanya yang ingin saya katakan hari ini adalah, punyailah hikmat. Hargailah hikmat yang Tuhan berikan itu atas saya dan saudara. Hikmat itu adalah manajemen keuangan, semua manajemen waktu, semua berikan kepada Tuhan yang terbaik. Jangan menurut kita, berilah kepada Tuhan yang terbaik. Supaya apa? Kalau nggak kita beri yang terbaik, tidak akan pernah ada hamba-Ku yang setia. Tidak ada itu. Biarpun kita nangis setiap hari, tapi kalau ada manajemen hidup kita, manajemen yang diberikan Roh Kudus itu taat, tidak ada artinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa Engkau temukan dalam keadaan setia sampai akhir hidup kami Bapa. Kami juga boleh Engkau temukan senantiasa melayani-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap kami Tuhan, jika kami sering lalai dan sering abai dan setiap perintah-Mu ya Bapa. Dan biarlah hari ini ya Bapa, Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk terus mengingatkan kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu, membawa banyak jiwa di hadapan-Mu ya Bapa. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayan beliau, dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang daripada-Mu. Bahkan anak cucunya juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi hari ini maupun yang belum bisa memberi. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian. Biarlah Engkau berdiam Roh Kudus dalam setiap kami, anak-anak Tuhan, dari tempat ini, bahkan jiwa-jiwa orang-orang yang mendengarkan firman-Mu lewat YouTube Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dan biarlah kami senantiasa merindukan Tuhan, untuk kami boleh duduk diam di kaki Tuhan. Maka Tuhan, kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga hidup kami ini Bapa, hidup yang penuh dengan Roh Kudus, dan kami boleh menjadi berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan siang hari ini. Biar tambah-tambahkan Tuhan pewahyuan yang dari surga, lewat kebenaran-Mu untuk disampaikan bagi kami, bagi orang-orang yang mendengar YouTube Tuhan. Maka semua kami boleh bertemu lewat firman-Mu bersama Tuhan, dan hidup kami hari lepas hari dipulihkan oleh kebenaran Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati hidupnya, penggembalaannya di tempat ini. Tuhan berkati istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Dalam keluarga ini, keluarga yang senantiasa setia kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami teringat juga Tuhan untuk Ibu Sri Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan Ibu Sri dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di Indonesia Tuhan. Kami bawa pemerintahan bangsa Indonesia hari ini lewat doa ini. Biarlah Tuhan memimpin kami, senantiasa Tuhan karuniakan roh takut akan Engkau di dalam nama Yesus. Biar mereka punya tujuan Tuhan, untuk boleh menjadi
berkat untuk rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus mengingatkan pemimpin di Indonesia ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh melakukan segala apapun yang mereka janjikan lewat perkataan mereka Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih kami bawa lewat doa ini juga kepada Tuhan. Dari Bapak Presiden, seluruh jajaran Menteri Tuhan, Wakil Presiden, Polri, TNI Tuhan Yesus, sampai kepada jajaran terendah RT Tuhan, RW. Tuhan kami bawa mereka, biarlah senantiasa juga mereka boleh melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan seadil-adilnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa lewat doa ini Kota Depok, biarlah lawatan Tuhan terjadi, biarlah orang-orang bertambah dari penduduk Kota Depok ini percaya kepada Yesus saat ini dalam nama Yesus. Biar pemerintahan yang ada Tuhan, wakil wali kota dan wali kota Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan tanamkan di hati mereka roh takut akan Tuhan, menjalankan tugas, setiap keputusan yang diambil semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi penduduk Kota Depok dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk umat Israel. Biarlah damai sejahtera atas bangsa Israel. Biarlah roh pengenalan Tuhan Yesus itu saat ini melawat umat Israel. Biar mereka Tuhan membuka hati, percaya dengan mulut mereka Engkaulah juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Biarlah segala hormat, pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bangkit bersama-sama. Arahkan kedua tanganmu ke surga yang mulia. Terimalah dan bawalah pulang berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada surga. Ada di dalam kehidupanmu, ada dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.